kata Buya Shafi'i itu ya mentalitas petarung. Jadi kalau tidak ada mentalitas petarung untuk membangkitkan ekonomi, sosial maupun meningkatkan martabat kebangsaan kita, agak susah juga kalau mentalnya masih mental rapuh. Kalau basisnya SDM itu tentu kekuatannya ada pada kekuatan manusianya ya, sumber daya manusianya. Jadi kalau pemerintah mestinya lebih concern juga terhadap persoalan-persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, jumpa lagi di channel The Young Ideas, di mana merupakan wahana generasi muda menyampaikan gagasan, unek-unek, kritik, harapan, impian di berbagai bidang. Kali ini kita bersama Mas David Krishna Alka, Mas DKA. Halo, selamat siang Mas DKA. Siang Prof, Assalamualaikum. Nah, di mana ini? Lagi di rumah Prof. Oh, alhamdulillah. Ya, sobat muda, Mas David Krishna Alka ini seorang antropolog dari lintas Indonesia, sebelumnya dari belajar agama di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, banyak meneliti, terutama mengenai para tokoh, juga menulis puisi ya, seorang antropolog ya. Beliau lengkap lah. Oke Mas David, 2 menit untuk menambah perkenalan saya tadi, silakan. Baiklah, Assalamualaikum sobat muda semuanya. Salam kenal, salam kebaikan untuk kita semua. Sekarang juga aktif di megang media namanya GeoTimes, mungkin ada yang sudah tahu, dan juga ada di JEB Post. JEB Post itu adalah media yang diinisiasi oleh teman-teman jaringan intelektual berkemajuan. Kemudian juga ikut jadi konsultan di IB Times. Mungkin teman-teman sudah tahu di IB Times adalah portal online yang diinisiasi oleh teman-teman muda Muhammadiyah khususnya. Selebihnya selain di media, saya juga aktif di Pemuda Muhammadiyah dan di PP Muhammadiyah. Di PP Muhammadiyah di pengurus LHKP, kemudian di PP Pemuda sebagai Wasekjen bidang riset SDM dan teknologi. Mungkin itu saja. Selama ini kegiatan saya lebih banyak soal dunia tulis menulis, aktivitas organisasi, dan mensinergikan jaringan-jaringan muda yang ada di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah. Itu saja mungkin tambahannya, Prof. Ya, terima kasih. Oke, Mas David banyak melakukan penelitian ya, dan memang aktif di kepemudaan. Bagaimana keadaan atau harapan anak muda sekarang ini? Kita yang tua-tua kan perlu tahu ini. Seperti apa sebetulnya aspirasi anak muda sekarang? Iya. Kalau dalam konteks sekarang kita lihat situasi pandemi COVID-19, kita dihadapi cobaan ya, khususnya kaum muda Indonesia, kaum muda semuanya dimanapun berada, termasuk juga di dunia ya. Ini adalah tantangan global dan juga tantangan kita bersama kaum muda untuk memberikan semangat kontribusi penting terhadap bangsa yang sedang agak goyah diterpa pandemi COVID-19 ini. Tingkat pengangguran cukup tinggi, tetapi tanpa mengurangi itu, spirit anak-anak muda sekarang cukup kuat. Saya lihat mereka dalam menginisiasi sebuah community digital, misalnya sebuah seperti yang kita adakan sekarang nih, Young Leader ini, itu juga menjadi salah satu kerja-kerja kreatif kaum muda yang harus kita dukung bersama-sama. Dan juga di bisnis digital yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang juga cukup penting dalam menopang ekonomi Indonesia sekarang ini. Jadi saya harap dan kita semua untuk terus semangat, tetap tunaikan optimistis dan juga rasa kepedulian terhadap sesama kaum muda tentunya. Itu saja Prof, mungkin tambahan ya. Ya, terima kasih.
konteks yang sangat kontekstual ini. Ya, jadi anak-anak muda tadi disebutkan menghadapi pengangguran, ya, bisa saya yang belajar ekonomi bisa mengerti ya. Pekerjaan banyak, cuma pekerjaan yang berkualitas yang jadi rebutan itu sangat sangat kurang dan sedikit, akhirnya banyak yang menjadi katakanlah sektor informal. Oke, era sekarang kan Mas David, banyak inovasi, banyak pergeseran pekerjaan. Oh, bagaimana anak-anak muda ini cemas atau enjoy menghadapi perubahan ini? Internet, serba jarak jauh, ada kesempatan-kesempatan tetapi ada yang tertutup ya. Bagaimana anak-anak muda yang dalam pengamatan Mas David? Bagi mereka anak-anak muda yang beruntung ya, yang beruntung karena ekonomi dukungan backupnya cukup kuat, mungkin atensinya untuk lebih memperhatikan kaum muda yang ada di desa, di pelosok-pelosok miskin kota, semua itu menjadi daya picu juga untuk anak muda yang lain untuk bisa bergerak dan sama posisinya di hadapan secara ekonomi. Jadi kalau saya melihat perlunya dukungan penting dari selain negara juga komunitas-komunitas, organisasi sosial untuk mengorganisir kaum muda dari berbagai sektor untuk saling memperhatikan basis kultural, ekonomi dan sosialnya, karena mereka kultur yang berbeda dan juga pendidikan yang tidak seragam, tidak sama, karena banyak juga anak muda yang tidak sampai kuliah, yang tidak bisa sekolah, dan yang lain juga itu harus diberi peluang kesempatan dengan pelatihan-pelatihan bagi kaum muda yang beruntung. Misalnya kita punya organisasi sosial, terus kita ajak anak-anak muda yang kekurangan secara ekonomi atau aksesnya terbatas, itu penting untuk kita buka akses seluas-luasnya, baik modal, intelektual, dan segala macam berkaitan dengan mereka bisa mandiri secara ekonomi, sosial, dan juga kebudayaannya, Prof. Oke. Banyak disoroti mengenai kultur ya. Iya. Bantuan-bantuan dari misalnya Muhammadiyah untuk ikut misalnya memberikan kursus-kursus, pemerintah juga banyak beri kursus-kursus. Tapi saya melihat di bidang dari sisi struktur, misalnya izin-izin mengenai misalnya penggunaan tanah yang sampai jutaan hektar. Basisnya itu kan kapital ya. Bisa nggak ya pemerintah ini misalnya basisnya itu SDM. Katakanlah 10 anak lulusan IPB dikasih tanah sekian ratus hektar, dipinjami alat berat, dipinjami bibit-bibit, bagi hasil dengan negara. Kalau pindah pakai lisensi, pakai uang menyewa tentu nggak punya uang, tapi mereka mempunyai keahlian. Jadi struktur itu juga membatasi gerak anak muda, saya kira. Jadi ini perlu ada pembicaraan tingkat tinggi, saya kira ya, antara katakanlah tokoh-tokoh untuk mendekati katakanlah pemerintah, jangan istilahnya itu license itu berbasis uang. Kalau begitu gimana ya kira-kira ya, Mas David? Ya, yang tadi saya bicarakan lebih pada soal kultural ya. Kalau konteks strukturalnya memang pemerintah lebih memberikan akses dan juga membuka peluang tidak hanya modal tapi juga sumber daya manusia, anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas, profesionalitas dan kekuatannya masing-masing. Jadi dukungan struktural memang penting,
tetapi basis kulturalnya perlu diperkuat juga, Prof. Karena kalau basis kulturalnya rapuh, anak-anak muda ini secara mentalitasnya kurang berani untuk berkompetisi, itu juga akan susah kalau kita tempatkan mereka di tempat-tempat tertentu, misalnya disuruh mengelola lahan 10 alumni ITB atau ITS atau apapun itu kampusnya diberikan untuk mengelola lahan atau mengelola sebuah proyek tertentu, tentu perlu didukung oleh mentalitas kata Buya Syafi'i itu ya mentalitas petarung. Jadi kalau tidak ada mentalitas petarung untuk membangkitkan ekonomi sosial maupun meningkatkan martabat kebangsaan kita, agak susah juga kalau mentalnya masih mental rapuh. Gitu, Bro. Iya, mental petarung itu penting sekali. Iya. Tapi kan dari jutaan alumni pastilah ada ya, di samping mereka punya keahlian, dipilih yang punya petarung. Ya. Maksud saya pemerintah memberi lisensinya itu, memberi izinnya itu jangan berbasis modal, tapi berbasis SDM. Oke, 20 alumni pertanian, kebetulan kita impor barang-barang pangan ya, termasuk daging. Ya. Saya menginterpretasi impor halal itu supaya kita itu mandiri. Jadi samping halal dalam pengertian biasa, supaya sebuah bangsa Muslim itu mandiri, jangan impor daging. Saya interpretasi saya. Jadi maksud saya, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah ya diskusi ini ya. Misalnya pemerintah memberi 200 hektar kepada 20 alumni pertanian yang terbaik, dipinjami alat beratnya, bagi hasil dengan negara. Kalau basisnya nyewa atau izin kapital cari alat berat sendiri, mereka tersisih. Ya. Kalau berbasis keahlian SDM, mereka sudah ada kan dari jutaan alumni untuk menerobos situasi katakanlah monopolistik, oligopolistik, ya, supaya lebih egaliter gitu loh. Bagaimana kalau begitu, Mas David? Ya, kalau begitu saya setuju, Prof. Karena kalau basisnya SDM itu tentu kekuatannya ada pada kekuatan manusianya ya, sumber daya manusianya. Jadi kalau pemerintah mestinya lebih concern juga terhadap persoalan-persoalan ini. Bahwasanya persoalan izin dipermudah, modal dipermudah, kita juga perlu. Tetapi soal SDM ini juga penting di berbagai, perlu ada tracking ya, tracking atau apa, mungkin sudah ada, sudah pernah dilakukan tentang melihat talenta anak-anak muda di berbagai profesi, tidak hanya di ekonomi dan di bidang-bidang lain. Itu perlu ada teropong yang jelas bagi pemerintah untuk menumbuh kembangkan generasi penerus bangsa ke depan. Jadi diambil tidak hanya berbasis pada soal anaknya pengusaha, jadi akhirnya jadi penjabat atau menduduki posisi tertentu. Anaknya ini, jadi tidak berbasis itu, tapi basisnya benar-benar basis profesionalitas, kemampuan yang sudah dibibit sejak awal anak SDM ini. Jadi itu menjadi penting apa yang Prof katakan tadi, bahwa kekuatan SDM sangat penting saat ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan pemerintah ke depan memang harus, karena bonus demografi ya, anak-anak muda menjadi tulang punggung Republik ini, jadi kekuatan itu harus sangat diperhatikan. Oke. Jadi kita pada situasi istilahnya anak-anak muda itu ya, perlu lebih diperankan ya ke depan ini dalam perubahan ini. Kalau kita lihat Cina itu kan sponsor dari negara itu kuat ya. Yeah. Saya sering buka-buka ini, Mas David, Alibaba.com.
Iya, Jack yang Ma. isinya ribuan produk-produk Cina. Itu jangan lagi kita ya, Amerika pun kewalahan ya menghadapi gempuran Alibaba.com itu karena murah ya. Iya. Terpikir oleh saya bagaimana caranya menyaingi produk Cina yang murah di dalam negeri. Mungkin lewat ini, lewat SMK-SMK yang disebut Teaching Factory. Di Solo ada itu. Di Solo ada miliknya para Romo yang dibina oleh Jerman, ya, namanya SMK Mikael atau Admi Mikael, menghasilkan barang-barang berkualitas itu, seperti alat-alat rumah sakit, alat-alat kantor itu keluaran Admi Solo itu berkualitas. Iya. Ini bisa di-cloning, cuma mahal ya. Yang bisa hanya pemerintah, kalau Muhammadiyah nggak kuat beli labnya. Iya, biasanya sekolah-sekolah swasta yang baik secara sejarah maupun kekiniannya itu sudah mulai mengadakan sekolah plus gitu ya. Kayak dulu saya alumni SMA plus NS Kayu Tanam yang dulu ketua ininya Pak Anafis itu, yang dulu Muhammad Syafi'i ininya sebagai Buku Syafi'i sebagai mantan Menteri Pendidikan dulu yang menjadi dulu namanya Institut Netherlands School, sekarang Institut Nasional Syafi'i. Nah, di sekolah itu kita diajari tidak hanya sekolah akademis, siangnya belajar batik, belajar keramik, belajar otomotif. Jadi memang ditempa untuk kreatif dan mandiri, dipilih mana minat tertentu yang siswa yang fokusnya ke bidang akademis atau bidang keahlian-keahlian. Jadi itu menjadi penting hari ini sekolah-sekolah apa SMK atau kejuruan-kejuruan yang terutama soal transformasi sekarang kita transformasi ke digital, Prof ya. Jadi bidang-bidang data, big data atau soal-soal teknologi informasi itu juga sangat penting sekali karena kekuatan Alibaba juga di sana saya lihat, karena bagaimana promosinya, bagaimana, dan sekarang juga anak-anak muda sudah mulai ke ekonomi kreatif digital seperti itu saya lihat. Akses dari pemerintah, bagaimana negara mengelola dengan baik persoalan ini, itu saja sebenarnya yang perlu dinyalakan kembali, bagaimana dukungannya, regulasinya, semuanya. Karena kalau itu tidak diorkestrasi dengan baik, mereka akan pergi juga, nanti diambil Cina, yang hebat-hebat ini nanti diambil oleh Amerika, diambil oleh negara lain. Iya. Ya, kalau saya lihat Alibaba.com itu ribuan mesin ya, dari mesin-mesin ringan, mesin pengolah pangan, mesin pertukangan, mesin percetakan, mesin sampai mesin berat ya, backhoe, alat-alat berat ada semua di situ, made in China. Istimewanya satu, murah. Ya. Nah, ini yang bisa menyaingi hanya negara, Mas David. Kalau swasta nggak mampu, mereka murah banget. Amerika pun dengan menaikkan pajak tetap kalah, ketembus dengan Cina itu. Jadi negara meniru Admi yang disponsori Jerman yang di Solo ya. Negara memberi mesin kepada SMK-SMK, SDM-nya anak sekolah, mesinnya milik pemerintah, listriknya kan kalau sekolah kan 50%. Pasti bisa bersaing dengan produk-produk Cina ini. Nah, salah satu SMK ditugasi membuat marketplace-nya. Ini supaya keuntungannya kalau rusak, kesulitannya produk Cina ini kalau rusak kita buang aja karena nggak tahu mau diservis di mana. Kalau ini bisa dibuat di dalam negeri, anak-anak SMK ini rusak dibawa kembali ke sekolah untuk latihan lagi. Nah, itu memungkinkan. Jadi ini begitu, saya kira kalau mau istilahnya itu jangan sangat tergantung sekali kepada luar negeri. Kita ini kan polanya barang-barang bagus, barang-barang konsumsi
mutakhir dari luar negeri, kita bayar dengan masih sumber daya alam ya, walaupun itu sudah di setengah jadi, tapi tetap polanya seperti itu. Kita perlu masuk industri-industri, misalnya mesin-mesin ringan, sambil memodernisir UMKM. Kalau dalam bidang politik begitu, anak muda gimana Mas David? Apa yang mereka harapkan atau rasakan? Kalau bidang politik sekarang kalau kita lihat di media sosial ya, apalagi bulan Ramadan ini, Ramadan ceramah kekuasaan lebih heboh daripada ceramah kemuliaan Ramadan dan kekhususan Ramadan. Jadi kalau soal politik kita lihat ya di media sosial, baca di beberapa media juga anak muda tidak hanya menjadi tukang ribut saja. Nah, tukang ribut dalam politik, tidak setuju ini, tidak suka ini, terus di media sosial di mana-mana ribut soal ini, soal itu. Tapi mereka tidak menjadi aktor di dalam situ. Mereka hanya jadi dia tukang heboh dan tukang ini saja. Suara-suara yang tidak jelas arahannya, hanya sekedar mengeluh-keluh kesah saja. Tapi kalau mereka memang harus mengubah keadaan politik kita supaya lebih baik, mereka harus masuk dalam ruang politik, baik itu politik kebangsaan maupun politik kepartaian. Jadi kalau mereka tidak tampil untuk membela kebijakan publik, hak-hak publik masyarakat semuanya, dari soal-soal infrastruktur, kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi mereka harus tampil berani membela kehidupan masyarakat banyak lewat jalur politik, karena hampir semua ruang kehidupan kita ditentukan di ruang-ruang politik, di ruang DPR, ruang istana, ruang kementerian, semuanya itu perlu menjadi fokus bagi generasi muda sekarang. Jadi tidak hanya menjadi tukang berisik saja, tapi juga harus menjadi menentu kebijakan-kebijakan yang menyangkut soal kehidupan mereka terutama. Itu yang saya lihat, Prof. Jadi tidak hanya menjadi buzzer politik, tanda kutip, menjadi tukang mesin atau tukang teknik mendukung politisi atau apa untuk soal-soal kasus-kasus tertentu yang tidak di luar dari kehidupan mereka sendiri, di luar dari realitas mereka sendiri, di luar dari kekuatan mereka sendiri. Jadi itu yang saya amati, saya lihat sekarang kondisi politik di anak-anak muda. Walaupun memang ada beberapa tokoh-tokoh muda yang masih punya konsen di soal kepedulian terhadap anak-anak muda ini. Saya setuju sekali itu untuk anak-anak muda lebih berperan ya. Masuk lebih jauh. Sekarang ini seperti sinyalemen Mas David menjadi buzzer, mungkin juga pengaruh uang dalam politik ini kelihatannya besar sekali ya. Sistem kita akhir-akhir ini, misalnya untuk menjadi seorang calon butuh uang sekian ya, belum lagi yang besar itu kan biaya kampanye ya. Itu menyebabkan anak-anak terbaik ini tersisih juga di situ, sehingga katakanlah yang berperan yang punya uang. Kalau ini kan kasihan kader-kader yang terbaik ya Mas David, yang istilah yang punya idealisme. Ya, kalau kader-kader yang punya modal intelektual dan modal sosial, tapi modal logistik politiknya tidak ada, jadi mereka menjadi berdiri sendiri, bergerak di ruang realitasnya masing-masing. Jadi kadang mereka sesekali saja tidak terlalu peduli terhadap politik kebangsaan. Jadi tapi ada juga misalnya beberapa yang melirik, biasanya mereka melirik tokoh-tokoh yang punya modal sosial dan modal intelektual bagus, akhirnya diambil oleh partai politik atau diangkat menjadi apa, itu juga cenderungnya biasanya terjadi polanya seperti itu, Prof. Ada yang tidak basis uangnya yang kuat,
dia memakai pasukan-pasukan yang punya modal sosial, modal intelektual, dan ini yang bagus itu menjadi dan kata petik anak buahnya untuk menggerakkan atau mempermak dia untuk bisa tampil di ruang publik, di ruang politik supaya diterima oleh masyarakat. Oke. Ada juga misalnya yang mengambil karena hanya punya modal kekuatan uang saja, tapi tidak ada kader-kader atau siapa, mereka menseleksi. Misalnya kita lihat pola-pola partai politik kan biasanya seperti itu. Mereka survei ketokohan siapa di daerah mana, akhirnya mereka modalkan masuk partai ini nanti kita. Jadi kekuatan tokoh. Nah, tinggal tokoh politiknya kalau mereka memang masuk politik mau di situ kan sah-sah saja mereka karena ada ruangnya di modal sosial, modal politiknya tinggi, akhirnya partai politik atau dukungan masif dari beberapa gerakan politik untuk mendukung mereka itu bagus-bagus saja. Tinggal bagaimana menjaga integritasnya ketika sudah menjadi, kan itu problemnya. Karena selama ini sulitnya menjaga bertahan di menjaga integritas karena terikat dengan sponsor, terikat dengan apa, akhirnya mereka korupsi, korupsi kebijakan maupun korupsi dalam bentuk hal apapun untuk membalas budi sponsor-sponsor politik itu tadi. Jadi pola-pola politik yang sebenarnya sudah umum diketahui oleh ruang masyarakat banyak ya seperti ini. Jadi tinggal bagaimana kekuatan integritas dan moralitas dari masing-masing politisi dan anak muda yang bergelut di ruang politik saja itu yang harus dipertahankan. Oke, generasi muda, itulah David Krishna Alka yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai kepemudaan. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David.